Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 30. Melihat ketiga perguruan sudah berkumpul, Fei Bin kembali berbicara, urusan ini hanya menyangkut Liu Zhengfeng seorang. Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Hengshan. Kalian murid-murid Hengshan yang mau sadar tidak ikut membela kejahatan, silakan bergabung ke sebelah kiri. Suasana ruang utama tersebut mendadak sunyi senyap. Sejenak kemudian seorang pemuda berseru, "Paman Liu, maafkan kami." Pemuda itu lantas melangkah ke arah yang ditunjuk Fei Bin, diikuti sekitar 30 murid-murid Hengshan lainnya. Dalam pertemuan tersebut memang tidak seorang pun saudara seperguruan Liu Zhengfeng yang hadir untuk memberi selamat, kecuali murid-murid mereka. Fei Bin kembali berseru, "Murid-murid Liu Zhengfeng, silakan bergabung di sini pula." Xiang Danian menjawab dengan suara lantang, "Kami telah menerima budi baik dari guru kami. Guru kami sedang dilanda kesulitan, sudah seharusnya kami berada di sisinya. Kami siap sehidup semati dengan guru." Bagus sekali, ucap Liu Zhengfeng terharu. Baru kali ini ia meneteskan air mata meskipun sejak tadi didesak kelompok Fei Bin dengan gencar. "Danian, muridku. Ucapanmu tadi sudah cukup membuktikan kalau kau seorang murid yang berbakti. Sungguh, aku mengizinkan kalian menyeberang ke sana. Aku yang berbuat, biar aku sendiri yang menanggung akibatnya, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kalian." Tiba-tiba Mi Wei si murid kedua melolos pedangnya dan berseru, "Kami memang bukan tandingan serikat pedang 5 gunung. Tapi, barang siapa berani menyakiti guru kami terlebih dahulu harus melangkahi mayat Mi Wei." Usai berkata demikian, ia pun berdiri di hadapan Liu Zhengfeng dengan gagah berani. "Mutiara sebesar beras mau coba-coba bersinar, hah?" sahut Ding Nian mengejek. Segera tangan kirinya bergerak melemparkan sesuatu yang memancarkan kilatan cahaya perak menyilaukan. Liu Zhengfeng menyadari kalau Ding Nian telah melemparkan sebuah senjata rahasia. Dengan cepat ia mendorong bahu Mi Wei sehingga pemuda itu terlempar ke kanan. Namun hal ini justru membuat keselamatan dirinya terancam. Senjata rahasia itu bergerak cepat menuju ke arah dadanya. Tanpa banyak bicara, Xiang Danian melompat melindungi sang guru. Maka sekejap kemudian terdengarlah suara jeritan pemuda itu. Senjata rahasia Ding Nian telah menancap tepat di jantungnya. Liu Zhengfeng merangkul tubuh Xiang Danian yang terkulai tak berdaya dengan tangan kirinya. Setelah diperiksa dengan seksama ternyata murid pertamanya itu sudah binasa. Ia pun menoleh ke arah Ding Nian dan berkata, Kalian orang-orang Songshan yang lebih dulu membunuh muridku." "Benar," sahut Ding Nian. "Memang kami yang menyerang lebih dulu. Lantas kau mau apa?" Tiba-tiba Liu Zhengfeng mengangkat mayat Xiang Danian dan bersiap melemparkannya ke arah Ding Nian. Menyadari kehebatan tokoh nomor 2 perguruan Hengshan tersebut, Ding Nian tidak berani menganggap remeh. Ia pun menghimpun tenaga dalam bersiap-siap menyambut datangnya lemparan. Tak disangka, ternyata itu semua hanya tipuan Liu Zhengfeng belaka. Seolah-olah ia bermaksud menyerang Ding Nian, padahal mayat tersebut justru dilemparkannya ke arah Fei Bin. Terpaksa Fei Bin pun menahan mayat Xiang Danian dengan kedua tangannya dalam keadaan mendadak. Akibatnya, ia menjadi lengah dan tidak sempat menghindar ketika Liu Zhengfeng tahu-tahu sudah berdiri di sampingnya dan menotok titik nadi di bawah iga pendekar dari Songshan tersebut. Tidak hanya itu, Liu Zhengfeng lantas merebut panji pancawarna dengan tangan kiri, dan juga pedang milik Fei Bin dengan tangan kanan. Pedang tersebut segera digunakannya untuk mengancam leher si pemilik. Sekejap kemudian, beberapa titik nadi Fei Bin juga ikut tertotok. Begitu cepat gerakan Liu Zhengfeng ini, bahkan semuanya terjadi sebelum mayat Xiang Danian jatuh ke lantai. Para hadirin terkesima melihatnya. Sudah lama mereka mendengar kehebatan ilmu 13 jurus hantu kabut Hengshan, namun baru kali ini bisa melihat secara langsung. Yu Bukun pernah mendapat cerita dari gurunya bahwa ilmu tersebut diciptakan oleh seorang tokoh perguruan Hengshan dari generasi sebelumnya yang mahir bermain sulap. Ketika sudah lanjut usia, tokoh tersebut lantas memadukan kehebatan ilmu silat dengan ilmu sulapnya. Maka itu, terciptalah sebuah jurus yang sangat cepat dan mengejutkan. Padahal, dulu ia menciptakan ilmu tersebut hanya sekadar iseng saja, tapi ternyata kini menjadi salah satu ilmu paling unik dalam perguruan Hengshan. Meskipun demikian, ilmu yang aneh dan penuh kejutan ini tidak sembarangan untuk diajarkan.
Dalam pertarungan yang sebenarnya, ilmu ini tidak banyak berarti karena pihak lawan tentu akan lebih waspada dan melindungi semua bagian penting pada tubuhnya. Oleh sebab itu, para guru mengancam murid-muridnya akan berhenti mengajarkan ilmu perguruan Hengshan sepenuhnya apabila ada murid yang mendalami ilmu ini. Mereka tidak ingin para murid hanya mengandalkan kehebatan berkelebat ke sana dan kemari sehingga melupakan ilmu silat yang sebenarnya. Namun, Liu Zhengfeng memakai cara lain. Ia lebih dulu menuntaskan semua pelajaran ilmu silat dari gurunya, baru kemudian mempelajari 13 jurus hantu kabut Hengshan tersebut. Ilmu unik ini berhasil dipergunakannya untuk menyergap Fei Bin si tapak song yang besar dengan gerakan tiba-tiba. Andai saja bertarung secara terang-terangan, belum tentu Fei Bin dapat tertangkap secepat itu. Sambil mengancam leher Fei Bin dengan pedang dan mengangkat panji pancawarna di udara, Liu Zhengfeng berseru, "Saudara Ding dan saudara Lu, maafkan aku yang lancang berani menawan saudara Fei dan merebut panji pancawarna. Sebenarnya aku tidak berani melakukan ini semua. Tapi sungguh, aku hanya ingin meminta pengertian kalian." Melihat leher sang adik diancam pedang, mau tidak mau Ding Nian pun berkata, "Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Mohon saudara berdua sudi menyampaikan permintaanku ini kepada Ketua Zuo. Aku mohon diperbolehkan mengasingkan diri bersama seluruh anggota keluargaku, dan mulai saat ini tidak akan lagi mencampuri urusan dunia persilatan," jawab Liu Zhengfeng. "Persahabatanku dengan kakakku juga akan kuakhiri sampai di sini, begitu pula persahabatanku dengan para hadirin sekalian. Selama hidup, aku tidak akan menginjak daratan tengah ini lagi." Ding Nian terlihat ragu-ragu. Sejenak kemudian baru ia berkata, "Mengenai permintaanmu ini kami berdua tidak berani mengambil keputusan. Tentu ini semua harus dilaporkan lebih dulu kepada Ketua Zuo untuk meminta petunjuknya." Liu Zhengfeng menjawab, "Di sini sudah hadir Ketua Perguruan Taishan dan Huashan. Biksuni Dingi juga bisa bertindak mewakili Ketua Perguruan Hengshan. Selain itu, segenap para kesatria dan pendekar lainnya yang hadir di sini bisa menjadi saksi." Setelah terdiam sejenak dan memandangi para hadirin, ia melanjutkan, "Aku hanya memohon kebaikan hati para sahabat sekalian untuk mengizinkan diriku untuk membawa pergi segenap keluargaku, juga murid-muridku." Biksuni Dingi meskipun suka bersikap galak dan kasar, namun sesungguhnya berhati lembut dan welas asih. Mendengar permohonan itu ia menjadi orang pertama yang angkat bicara, cara seperti itu sungguh bijaksana dan tidak memberatkan kedua pihak. Sebaiknya saudara Ding dan saudara Lu mengabulkan permintaan adik Liu ini. Dia sudah berjanji tidak akan bergaul lagi dengan gembong aliran sesat itu. Dia juga berjanji akan meninggalkan daratan tengah ini untuk selamanya. Itu berarti di dunia persilatan tidak akan ada lagi orang bernama Liu Zhengfeng. Jadi, untuk apa lagi pembunuhan terhadapnya kita lakukan? Pendeta Tianman mengangguk setuju dan berkata, "Aku rasa cara seperti itu memang cukup baik. Bagaimana menurutmu, adik Yu?" Yu Bukun menjawab, "Adik Liu sudah menyatakan kesediaannya, jadi aku rasa kita boleh percaya kepadanya. Mari kita ubah pertengkaran ini menjadi pertemuan yang menggembirakan. Adik Liu bisa melepaskan adik Fei dan kita minum bersama secawan arak sebagai tanda perdamaian. Besok pagi-pagi sekali, adik Liu bisa membawa keluarganya meninggalkan Hengshan ini untuk selamanya." Menanggapi itu Lu Bai menjawab dengan suara dingin, "Jika Ketua Taishan dan Ketua Huashan sudah bicara demikian, ditambah lagi Biksuni Dingi yang mewakili pihak Hengshan, mana mungkin kami berani menentang? Akan tetapi, saat ini adik Fei kami sedang berada di tangan Liu Zhengfeng. Jika kami menerima permintaan itu, kami khawatir kelak di kemudian hari dunia persilatan akan menuduh perguruan Songshan terpaksa tunduk di bawah ancaman pedang Liu Zhengfeng. Jika hal itu sampai tersebar luas, kemana lagi kami harus menyembunyikan muka?" Biksuni Dingi menyahut, "Adik Liu hanya meminta kemurahan hati kepada perguruan Songshan, bukan mengancam. Justru yang berada di bawah ancaman adalah adik Liu, bukan perguruan Songshan kalian. Bukankah kalian yang lebih dulu menawan dan membunuh seorang murid adik Liu? Jadi, mana ada alasan untuk mengatakan pihak Songshan tunduk karena ancaman?" Lu Bai tidak menanggapi, tapi berkata kepada salah seorang murid Songshan, "Bersiaplah, Disiu." "Baik," jawab Disiu sambil menempelkan ujung pedangnya ke punggung putra sulung Liu Zhengfeng. Kembali Lu Bai berkata, "Liu Zhengfeng, jika itu yang menjadi permintaanmu maka kau boleh ikut kami untuk menghadap Ketua Zuo di Gunung Songshan.
Kami hanya sekadar menjalankan perintah dan sama sekali tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Yang penting sekarang segera bebaskan adik Fei dan kembalikan Panji Pancawarna kepada kami. Liu Zhengfeng tersenyum pedih, kemudian berkata lirih kepada putranya, "Nak, apakah kau takut mati?" Putranya itu menjawab, "Saya hanya patuh kepada ayah. Saya sama sekali tidak takut mati." "Anak baik," ujar Liu Zhengfeng. Mendengar itu Lu Bai tiba-tiba berseru, "Bunuh dia." Segera Disiu mendorong pedangnya menembus punggung putra sulung Liu Zhengfeng tersebut. Begitu pedang dicabut kembali, darah segar pun mengucur deras. Pemuda pemberani itu jatuh tersungkur kehilangan nyawa. Nyonya Liu menjerit dan kemudian menubruk mayat putra sulungnya. Tanpa ampun, Lu Bai kembali berseru, "Bunuh dia juga." Sekali tusuk, pedang Disiu melenyapkan nyawa istri Liu Zhengfeng pula. "Dasar binatang," bentak Dingyi dengan nada sangat marah. Biksuni tua itu pun menerjang ke arah Disiu, namun Ding Nian secepat kilat menghadang di depannya. Maka, kedua telapak tangan mereka pun beradu dengan sangat keras. Akibatnya, Biksuni Dingyi terhuyung mundur beberapa langkah. Dadanya terasa sesak dan darah segar naik ke dalam kerongkongan. Sebagai seorang yang beradat tinggi, pantang baginya memperlihatkan kelemahan di hadapan orang lain. Diam-diam ia pun menelan kembali darah tersebut ke dalam perutnya. "Terima kasih, kakak Biksuni sudi mengalah," kata Ding Nian sambil tersenyum. Biksuni Dingyi melangkah mundur dengan menahan sakit di dada. Pertarungan tangan kosong memang bukan keahliannya. Di samping itu, ia tadi juga berniat memukul Disiu hanya dengan setengah tenaga. Tak disangka, Ding Nian justru mengerahkan tenaga penuh untuk menghadang pukulan tersebut. Setelah terpukul mundur dan nyaris muntah darah, Dingyi berniat menghimpun tenaga untuk menghadapi Ding Nian. Namun tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit pertanda ia telah menderita luka dalam. Sambil berkata dengan nada marah, Biksuni tua itu lantas berkata kepada rombongannya, "Mari kita pulang saja." Dengan langkah lebar Dingyi pun bergegas meninggalkan rumah Liu Zhengfeng. Para murid Hengshan beramai-ramai mengikuti di belakangnya. "Bunuh mereka," seru Lu Bai tanpa memedulikan kepergian rombongan Dingyi. Dengan segera dua orang murid Songshan menusuk punggung dua murid Liu Zhengfeng sampai mati. "Dengarkanlah, wahai murid-murid Liu Zhengfeng," seru Lu Bai. "Jika kalian masih ingin hidup, lekas berlutut memohon ampun kepada kami. Barang siapa mengutuk perbuatan salah guru kalian, maka nyawanya akan diampuni. Dasar keparat! Kalian orang-orang Songshan benar-benar lebih kejam daripada aliran sesat," bentak Liu Jing, putri Liu Zhengfeng. "Bunuh dia," seru Lu Bai. Tanpa ampun, Wan Daping mengayunkan pedangnya ke bawah. Tubuh Liu Jing pun terbelah menjadi dua, memanjang dari bahu kanan sampai ke pinggang kiri. Si Dengda dan murid-murid Songshan lainnya juga ikut bertindak. Dengan ganas mereka membantai satu persatu murid-murid Liu Zhengfeng yang tidak bisa melawan karena telah ditotok sebelumnya. Meskipun para hadirin sudah terbiasa melihat pertumpahan darah, namun pembantaian kejam tersebut mau tidak mau membuat mereka merasa ngeri juga. Beberapa tokoh sepuh ada yang berniat melerai namun pedang murid-murid Songshan berkelebat sangat cepat sehingga belum sempat mereka bersuara, tahu-tahu sudah banyak mayat yang bergelimpangan. Akhirnya, mereka pun berusaha memaklumi peristiwa itu dengan berpikir, kebaikan dan kejahatan tidak akan pernah bersatu. Perbuatan orang-orang Songshan ini sesungguhnya ditujukan untuk memerangi aliran sesat, bukan untuk menghancurkan keluarga Liu. Meskipun perbuatan mereka sangat keji dan tidak berperasaan, namun pada kenyataannya tidak seorang pun berusaha melerai. Pihak Songshan telah menguasai keadaan, dan berhasil memukul mundur Biksuni Dingyi. Sementara itu, Pendeta Tianmen dan Tuan Yu hanya diam tak bersuara. Ini hanyalah urusan internal Serikat Pedang Lima Gunung. Orang luar seperti kami jika berani ikut campur hanyalah mengundang bencana dan bisa-bisa ikut kehilangan nyawa. Akhirnya, semua anggota keluarga dan murid-murid Liu Zhengfeng sudah habis dibantai pihak perguruan Songshan, kecuali si putra bungsu yang bernama Liu Qin. Anak itu berusia 15 tahun dan merupakan putra kesayangan Liu Zhengfeng. Lu Bai lantas berkata kepada si Dengda, "Coba kau tanya bocah itu apa dia masih ingin hidup atau tidak. Jika tidak, potong saja hidungnya, kemudian telinganya, lalu cungkil biji matanya." "Baik," jawab si Dengda. Ia lantas berjalan mendekati Liu Qin dan bertanya, "Kau mau minta ampun atau tidak?" Wajah Liu Qin terlihat pucat pasi dan tubuhnya gemetar.
Namun Liu Zhengfeng justru berkata, anakku yang baik, kakak-kakakmu telah mati dengan gagah berani. Semua orang juga akan mati, kenapa harus takut? Tapi, mereka hendak memotong hidungku dan mencongkel mataku, ayah, sahut Liu Qin gugup. Liu Zhengfeng tertawa dan menjawab, dalam keadaan seperti ini, apa kau masih berharap mereka mengampunimu? Ayah, sebaiknya kau menyanggupi saja. Membunuh pamanku, kata Liu Qin. Keparat, bentak Liu Zhengfeng sebelum putra bungsunya itu berbicara lebih lanjut. Dasar binatang! Kau bilang apa? Si denda mengayun-ayunkan pedangnya di depan hidung Liu Qin sambil berkata, lekas berlutut dan minta ampun. Kalau tidak, hidungmu akan segera lenyap. 1, 2. Belum sampai si denda menghitung sampai 3, Liu Qin dengan cepat menekuk lutut memohon ampun. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, ujarnya meratap. Lu Bai tertawa dan berkata, kami akan mengampuni asalkan kau mengutuk kesalahan ayahmu di hadapan para kesatria ini. Meskipun keluarga dan murid-muridnya dibantai, Liu Zhengfeng sejak tadi terlihat tenang-tenang saja. Namun kini begitu menyaksikan sepasang mata putra bungsunya berkaca-kaca memohon belas kasihan, ia menjadi sangat gusar. Dasar binatang! Apa kau tidak melihat bagaimana ibu dan kedua kakakmu mati di tangan mereka? Apa kau tidak malu? Bentaknya kemudian. Mendengar itu Liu Qin justru semakin takut. Ia tidak berani memandang mayat ibu dan kedua kakaknya yang berlumuran darah. Apalagi pedang si denda masih terus berkelebatan mengancam dirinya. Ia pun memohon kepada Lu Bai, aku mohon ampunilah ayahku. Ayahmu telah bersekongkol dengan penjahat dari aliran sesat, ujar Lu Bai. Menurutmu, perbuatannya itu salah atau benar? Salah, jawab Liu Qin dengan suara lemah. Kalau begitu, ayahmu pantas dibunuh atau tidak, tanya Lu Bai lagi. Liu Qin tidak berani menjawab, hanya menunduk ke bawah. Bocah ini tidak mau bicara, kata Lu Bai. Kau boleh membunuhnya. Baik, jawab si denda mengiyakan. Ia lantas berpura-pura mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah karena tahu Lu Bai sebenarnya hanya menggertak saja. Liu Qin semakin ketakutan dan buru-buru menjawab, ya. Ya, ayahku pantas dibunuh. Bagus, ujar Lu Bai dengan tertawa. Mulai sekarang kau bukan lagi anggota perguruan Hengshan, juga bukan anak Liu Zhengfeng. Aku mengampuni nyawamu. Karena perasaan takutnya sudah memuncak, kaki Liu Qin sampai-sampai lemas tidak bisa dipakai untuk berdiri. Melihat itu para hadirin merasa kesal dan memandang hina terhadap putra bungsu Liu Zhengfeng tersebut. Bahkan, ada yang memalingkan muka tidak sudi memandang wajah Liu Qin pula. Liu Zhengfeng sendiri hanya menghela napas panjang dan berkata, orang bermarga Lu, kau sudah menang. Usai berkata demikian ia lantas melemparkan panji pancawarna ke arah Lu Bai dan dengan cepat mendepak Fei Bin hingga jatuh terguling di lantai. Kemudian ia berseru lantang, aku yang bermarga Liu telah mengaku kalah. Urusan ini akan kuakhiri dengan caraku sendiri. Kalian tidak perlu membunuh lebih banyak lagi. Segera Liu Zhengfeng menempelkan pedang di lehernya bersiap melakukan bunuh diri. Pada saat itulah tiba-tiba dari atap teras rumah melayang turun seseorang berpakaian hitam. Tangannya bergerak secepat kilat memegang lengan Liu Zhengfeng. Seorang laki-laki harus membalas dendam. Meskipun tertunda 10 tahun juga belum terlambat. Ayo, kita pergi, ujarnya dengan suara lantang. Liu Zhengfeng terkejut dan menyapa, kakakku, kau. Begitu mendengar marga orang berbaju hitam tersebut, para hadirin seketika langsung menyimpulkan bahwa dia tidak lain adalah si gembong aliran sesat bernama Kuyang. Beberapa di antara mereka langsung gemetar, entah karena takut atau gusar. Benar, ini aku, sahutku yang sambil menarik lengan Liu Zhengfeng. Tidak ada waktu lagi untuk menyapa. Ayo kita pergi. Namun baru beberapa langkah keduanya sudah diserang Ding Nian dan Lu Bai dengan sekuat tenaga. Kedua pasang telapak tangan mereka serentak menghantam punggung Kuyang dan Liu Zhengfeng. Lekas lari, bentak Kuyang sambil mendorong tubuh Liu Zhengfeng sampai keluar rumah. Pada saat yang sama, ia mengerahkan tenaga pula untuk menahan pukulan kedua jagoan Songshan tersebut. Suara benturan keras terdengar menggelegar. Disusul kemudian terlihat tubuhku yang terlempar ke atas. Para hadirin melihat gembong aliran sesat tersebut memuntahkan darah segar.
Namun secepat kilat ia mengibaskan tangan, melemparkan sesuatu berjumlah banyak saat tubuhnya masih melayang di udara. "Awas, itu jarum darah hitam," seru Ding Nian sambil berkelit ke samping untuk menghindar. Para hadirin terkejut mendengar nama senjata rahasia yang disebarkan Kuyang tersebut. Seketika suasana menjadi kacau karena jarum darah hitam adalah senjata rahasia aliran sesat yang terkenal sangat beracun. Mereka berusaha menghindar namun karena ruangan sudah terlanjur penuh sesak, mau tidak mau beberapa di antaranya menjerit menjadi korban. Di tengah keributan itu, para hadirin tidak menyadari kalau Kuyang dan Liu Zhengfeng sudah menghilang entah kemana. Menertawakan dunia persilatan. Sementara itu, suasana yang berbeda tengah dirasakan oleh Ling Huchong dan Yilin. Di tengah lembah pegunungan, di dekat derasnya air terjun, keduanya merasakan kedamaian luar biasa. Saat itu luka Ling Huchong bisa dikatakan sudah jauh lebih baik. Berkat obat mujarab salep penyambung langit dan pil empedu beruang putih buatan perguruan Hengshan, ditambah dengan tenaga dalam Ling Huchong yang terhitung paling tinggi di antara murid-murid Huashan lainnya, serta suasana di sekitar air terjun yang sejuk dan menyenangkan membuat pemuda itu berangsur-angsur pulih kembali seperti sedia kala. Selama sehari 2 malam itu Ling Huchong hanya memakan semangka untuk mengisi perutnya. Pernah ia meminta Yilin menangkap ikan atau kelinci sebagai lauk, namun biksuni muda itu menolaknya. Meskipun berkali-kali mencuri semangka, namun Yilin tidak berani melanggar pantangan lainnya yaitu membunuh sesama makhluk hidup. Lagi pula Ling Huchong baru saja lolos dari kematian, sehingga tidak ada salahnya kalau berhenti memakan daging untuk beberapa hari sebagai ungkapan puji syukur terhadap Sang Buddha, demikian menurut pendapatnya. Menanggapi itu Ling Huchong hanya tertawa dan menerima saran Yilin. Malam itu, mereka berdua duduk termenung sambil menyandarkan diri pada tebing batu. Di udara terlihat banyak kunang-kunang terbang kian kemari dengan memancarkan cahaya berkelap-kelip. Melihat itu Ling Huchong membuka suara, "Musim panas tahun lalu aku pernah menangkap ribuan kunang-kunang dan kumasukkan ke dalam puluhan kantong tipis. Kemudian kantong-kantong itu kugantung di dalam kamar. Indah sekali. Sinarnya berkelap-kelip sungguh menarik." Yilin menanggapi, "Pasti adik kecilmu yang menyuruhmu menangkap kunang-kunang itu. Kau ini sungguh pintar." "Sekali tebak langsung benar," ujar Ling Huchong tertawa. "Dari mana kau tahu kalau adik kecil yang menyuruhku menangkap kunang-kunang itu?" "Sifatmu tidak sabaran. Jadi, mana mungkin kau bisa sedemikian tekun menangkap ribuan kunang-kunang dan memasukkannya ke dalam puluhan kantong," sahut Yilin sambil tersenyum pula. Biksuni muda itu terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Kantong-kantong itu dipajang di dalam kamar untuk apa?" "Adik kecil menggantung kantong-kantong itu di dalam kelambu tempat tidurnya," jawab Ling Huchong. Menurutnya, sinar kunang-kunang itu bagaikan ribuan bintang di langit sewaktu pelita dalam kamar dipadamkan. Ia merasa seperti tidur di awang-awang. Setiap kali membuka mata, ia bagaikan melihat ribuan bintang mengelilingi dirinya. Yilin berkata, "Adik kecilmu memang pandai mencari kesenangan. Untungnya, dia memiliki kakak seperguruan yang sangat baik seperti dirimu. Begitu dia meminta bintang di langit, tentu kau akan segera mengambilkannya." "Ya, pada awalnya dia memang meminta demikian," jawab Ling Huchong. "Malam itu kami berdua menikmati indahnya bintang-bintang di langit. Adik kecil berkata, sayang sekali sebentar lagi aku harus tidur. Ingin rasanya aku tidur di luar rumah biar sewaktu-waktu aku bangun, aku bisa melihat bintang-bintang itu. Tapi, ibu tidak akan pernah mengizinkanku. Saat itu aku mendapat akal. Aku menawarkan diri untuk menangkap ribuan kunang-kunang dan memasukkannya ke dalam kelambu tempat tidurnya sebagai pengganti bintang-bintang tersebut." "Oh, jadi itu hasil gagasanmu?" tanya Yilin dengan suara lirih. Bersambung ke jilid 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.